eh, kelas 12, 18, 19, 18 A2 ya. Bentar, Iya itu bener Pak. Iya di Pak, ya WhatsApp Pak. ada yang nanya tentang mungkin maksudnya absen di e-kampus nggak bisa. Oh, e-kampusnya nggak bisa dibuka ya? Iya Pak, kampusnya nggak bisa dibuka Pak. Oh gitu. Masalahnya di tempat saya bisa ya. Oke, absensinya tetap di e-kampus. Absensinya itu sesuai jam perkuliahan. Perkuliahan kan jam 10 sampai 12.30 ya. Jadi dengan mengklik tombol online itu akan dihitung absensi. Jadi saya ngitung absensinya dari klik tombol online. Seharusnya sih selama 2 jam setengah masa nggak dia nggak bisa dibuka sama sekali ya. Seperti itu. Oke. Tapi semuanya sudah masuk kan? Nggak ada kendala yang belum masuk. Soalnya kalau dengan ini, saya lebih mudah ngitungnya kalau dengan klik tombol online ya. Saya tinggal ngeklik siapa saja yang klik tombol online dianggap hadir. Oke, sekarang ini per semester berapa ya di mahasiswa ini? Semester 7. Semester 7 Pak. Sudah ada yang ambil kerja praktek? Sudah ada belum? Belum ya? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Sebagian ada yang sidang Pak. Oke, sudah. Perbedaannya apa kerja praktek sama skripsi? Perbedaan utamanya itu ada di pengujian sebenarnya. Kalau kalian ngerjakan praktek, kalau bimbingannya saya, sebelumnya sudah ada yang pernah saya ajar nggak? Belum, Di Pak. mata kuliah sebelumnya? Belum Pak. Belum pernah ya? Nah, berarti saya harus kenalin dulu aturan perkuliahan mata kuliah saya. Mungkin agak beda dengan yang lain. Nah, nanti saya jelaskan di pertemuan kali ini, hari ini tentang mungkin perkenalan tentang pengujian dikit ya, mungkin lebih banyak ke bagaimana perkuliahan saya dalam 1 semester ini. Oke. Di hari ini kita akan bahas tentang, otomatis karena saya belum pernah ngajar kelas ini, saya akan bahas tentang pengenalan, kontrak perkuliahan itu otomatis ya, di setiap awal pertemuan itu kita bahas tentang kontrak kuliah. Terus aturan perkuliahan, kalau suara saya nggak jelas atau ini bisa chat aja ya, atau di grup biar kelihatan. Kalau pengenalan nanti saya tulis nama saya, nggak saya tampilkan. Oh iya, saya belum ngupload materi tentang ini. Nanti saya kasih, saya punya website sendiri untuk perkuliahan sebenarnya. Dari setiap perkuliahan perkuliahan online di mata kuliah saya, semuanya saya rekam. Jadi yang nggak bisa hadir bisa lihat rekamannya saya taruh di website perkuliahan. Sengaja saya taruh di website perkuliahan sama di YouTube biar orang yang pengen ikut mata kuliah tapi nggak ngambil mata kuliah ini atau dari jurusan lain bisa ngikutin. Terus aturan perkuliahan, nanti saya jelaskan cara pengumpulan tugas, bagaimana saya menilai UTS dan UAS. Ini mungkin agak beda dengan dosen yang lain. Di saya nggak pernah buat aturan tugas itu kelompok ya, semuanya individu, ngerjakannya sendiri-sendiri untuk mengetahui bahwa untuk saya mengetahui kemampuan kalian itu, pemahaman kalian di mana. Saya juga mengetahui saya berhasil mengajari kalian atau enggak kan dari saya lihat kalian mengerjakannya itu udah sesuai atau belum. Nanti konsep nilai dan UTS UAS-nya, kalau di mata kuliah saya, kecuali matematika atau eksak gitu ya, itu nilai maksimal itu bukan 100 ya, nilai maksimal itu 95. Nah, jadi kalau ada pertanyaan atau apa menganggap benar semua nilainya 95 ya emang maksimalnya 95 ya. Karena apa? Ya karena bukan eksak. Kalau eksak kan pasti gitu kan. Kalau ini kan mata kuliah seperti ini kan kalau penjelasan kayak gitu kan bisa umum. Jadi 95.
subjektif gitu ya. Jadi nilai maksimal 95. Tapi nggak ngaruh sama nilai IPK akhir ya, karena nilai IPK akhir kan pakai angka ya, pakai huruf ya, bukan pakai angka. Huruf itu A itu dari 90, ada beberapa beda aturan, ada yang 90 ke 100 itu A, ada yang 85 ke 100 itu A. Jadi 95 ya tetap dapat nilai A nanti kalau total sebenarnya. Itu untuk aturan perkuliahan. Ini pembahasan hari nanti lebih detail saya jelaskan di slide setelahnya. Terus saya udah buat chatbot perkuliahan pakai WhatsApp. Kenapa saya buat ini? Sebenarnya saya orangnya malas aja ya. Untuk balesin apakah hari ini ada perkuliahan, nilai saya bagaimana, kehadiran saya bagaimana. Untuk ngasih hal-hal yang nggak penting itu saya buat chatbot perkuliahan. Ya maksudnya bukan nggak penting ya, yang bisa di handle sama program atau bisa di handle dengan asisten gitu ya. Kenapa harus saya yang nulis gitu ya. Nah itu saya buat chatbot perkuliahan. Ini masih dalam perkembangan. Kadang chatnya connect atau enggak, karena API WhatsApp itu ofisialnya nggak dibuka ya, beda dengan Telegram. Kalau API Telegram itu dibuka untuk umum, setiap orang bisa buat automate chatbot di Telegram, tapi kalau WhatsApp harus berbayar. Jadi triknya ya pakai unofficial, nggak official. Jadi kadang ada, kalau WhatsApp melakukan update, kadang nggak connect atau kita harus ngedit dulu kodenya gitu, chatbot perkuliahan. Yang tertarik dengan bot WhatsApp atau buat bot WhatsApp yang otomatis gitu ya di tempat pekerjaannya. Customer service sekarang udah nggak, jarang yang harus pakai admin banyak orang gitu ya. Hal yang sederhana sih saya niru dari cara cek pulsa sekarang kan udah nggak pakai bintang 889 pagar gitu ya. Hampir semua provider sekarang buat pakai chatbot, pakai WhatsApp. Ooredoo, M3 dan lain sebagainya itu bisa pakai WhatsApp untuk cek pulsa. Terus konsep pengujian nanti baru kita masuk ke konsep pengujian software dan sistem. Dan saya jelaskan opportunity, peluang menjadi istilahnya quality assurance, QA. Ada automatic testing juga. Sekarang banyak beberapa perusahaan itu membutuhkan pengujian software. Kalau di pabrik kan quality testing ya, quality test ya, quality untuk mengecek kualitas barang ya. Tapi kalau software itu pengujian software quality assurance atau automatic testing dan lain sebagainya. Sekarang udah banyak lowongan pekerjaan tentang ini. Kalau dulu di waktu saya masih kuliah S1 2009, lowongan pekerjaan masih umum ya. IT support gitu, ngerjakan apapun. Kalau sekarang sudah spesifik, ada front end, back end, data science, security dan lain sebagainya. Sekarang lebih banyak Android development, iOS development dan lain sebagainya. Oke, itu pembahasan kita yang akan kita bahas hari ini. Ke next slide. Selanjutnya kontrak perkuliahan. Kalau ada yang ditanyakan langsung ditanyakan aja ya tentang apa yang saya sampaikan. Jadi nggak perlu nunggu sesi tanya jawab. Nggak apa-apa. Ini kontrak perkuliahan yang saya tawarkan ya. Nggak tahu. Ini hari ini pertemuan pertama jam sekarang ya? Atau tadi jam 8 udah ada perkuliahan? Baru Bapak doang sih, Pak. Gimana? Baru hari ini, baru sekarang? Iya, Pak, baru. baru sekarang. Oke. Iya, Pak. Kalau sudah 7 semester ke-7 sih harusnya sudah tahu ya kontrak perkuliahan. Standarnya emang komposisinya ada 4 ya. Mungkin ada komposisi yang lain, tapi kalau saya sih pakai yang standar aja. Kehadiran, tugas, UTS, UAS. Terbaca nggak tulisannya? Terbaca jelas. Jelas ya? Saya harap Jelas, sih, Pak. Saya harap ketika perkuliahan saya sih pakai laptop ya. Kalau pakai HP, ya walaupun pakai HP Zoom-nya nanti kalian tetap buka laptop. Nanti kalau ada praktek atau pengerjaan sesuatu, kalian bisa langsung praktek atau ngerjakan. Jadi kalau ketemu error itu bisa ditanyakan. Kalau pakai HP mungkin juga nggak kelihatan. Jadi yang pertama kehadiran. Nah ini yang jadi masalah. Saya langsung jujur saja ya, maksudnya gini.
saya itu bagi mahasiswa ke ada beberapa bagian. Maksudnya itu bagaimana? Bentar. Oke. Saya itu bagi mahasiswa ke beberapa bagian nih. Mahasiswa langsung saja mahasiswa yang ingin dapat nilai A gitu ya. Langsung to the point nih. Kalau kalian ingin dapat nilai A di mata kuliah saya, sebenarnya mudah. Ikut UTS, ikut UAS, ikut UTS UAS itu ya nggak mungkin dapat nilai 100 sih. Ya walaupun benar semua saya nggak ada orang yang sempurna ya, paling 90, 85 gitu ya. Paling nggak dari 30, 35 mungkin 30 udah 60% ya. Itu udah lumayan, udah lulus itu. Jadi jujur saja kalau kalian ikut UTS UAS saja itu sudah lulus. Ikut UTS UAS nggak pernah tugas, nggak pernah hadir itu lulus. Kalau di saya. Jadi kalau ini itu makanya saya bagi mahasiswa. Kalau kalian tipe mahasiswa yang punya kewajiban lain atau berkeluarga atau ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, nggak perlu khawatir. Yang penting ikut UTS UAS. Ya, saya nggak jamin kalian bisa paham dan lain sebagainya. Kalau kalian emang cuma ingin dapat kelulusan gitu ya ikut UTS UAS saja. Saya juga nggak perlu capek-capek ngoreksi tugas kalian yang asal-asalan, nggak perlu capek-capek ngitung kehadiran kalian. Jadi ikut UTS UAS. Itu udah lulus. Nilainya C lah. Nilai minimal ya, nggak bisa protes ya. Ya karena nggak pernah. Karena ada yang juga yang udah dapat nilai C, nggak pernah ngumpulin tugas. Terus masih nanya, Pak, nilai saya mau memperbaiki nilai UAS karena nilai saya nilai saya C gitu. Saya cek nggak pernah ngumpulin tugas, ya nggak bisa. Kalau emang nggak pernah ngumpulin tugas ya, walaupun UTS, UAS sempurna pun tetap C. Logikanya seperti itu ya. Jadi kalau kalian pengen dapat A, paling nggak ikut UTS, UAS sudah C, tugas setengah aja nggak apa-apa, kehadiran setengah itu sudah A. Kehadiran 15%, tugas 20%, kemungkinan akan banyak tugas. UTS, UAS 30, 35. Kehadiran sebenarnya ini formalitas ya. Karena di kampus nggak mensyaratkan untuk ikut UTS UAS itu kehadiran. Kalau di beberapa kampus lain nggak ikut 3 kali pertemuan itu nggak bisa ikut UTS. Dan sebelum UTS ada pertemuan ya. Nggak ikut setengahnya, bisa 3, bisa 2, tergantung aturan kampusnya ya. Karena di kampus kita nggak ada aturan seperti itu ya, makanya saya buat kehadiran dikit aja. Jadi terserah kalian mau hadir atau enggak. Tapi ya kalau kalian pengen dapat ilmu dan pengen dapat pengetahuan, wawasan, ya selalu hadir karena akan rasanya berbeda dengan kehadiran ketika Zoom langsung, ikut tanya jawab, aktif, dan dibanding dengan kalian lihat hanya lewat rekaman perkuliahan yang saya tuliskan. Oke. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk ini? Kontrak perkuliahan? Untuk kehadiran lewat itu aja ya, klik online aja ya. Online Ya. Zoom aja ya. Kalau saya ada Zoom lewat klik online, saya kira nggak ada masalah ya. Nggak ada kendala gitu ya. Kecuali koneksi ya. Kan klik online-nya juga waktunya selama perkuliahan, jadi masih banyak waktu. Kecuali kalau emang benar-benar kampus nggak bisa diakses, otomatis saya juga nggak bisa akses ya. Iya sama saja. Kalau saya bisa ngakses harusnya tempat lain sih bisa ya. Jadi kehadiran kalau lewat Zoom otomatis lewat klik online. Nanti kadang saya akan mengadakan kuis, kehadiran bisa lewat dari pengerjaan tugas. Jadi ketika nggak ada Zoom gitu, saya hari ini nggak ada Zoom, silakan kerjakan project atau tugas. Nah itu saya hitung dari tugas itu pengumpulan itu. Kalau mengumpulkan ya hadir, kalau nggak mengumpulkan ya dianggap nggak hadir. Seperti itu ya. Oke,
Ini 15% untuk kehadiran. Selanjutnya tugas 20%. Lebih banyak dari. Jadi saya emang ada beberapa dosen yang lebih mementingkan kehadiran. Saya punya teman dosen juga baginya tugas, saya lebih penting mahasiswa hadir. Gitu ya. Tapi kalau saya lebih penting mengerjakan tugas gitu. Anggap tugas itu mengetahui ada yang salah nggak dengan yang saya sampaikan. Gitu ya. Kalau satu tugas terus satu kelas nggak ada bisa ngerjain, ya berarti yang salah saya, nggak bisa menyampaikan gitu ya. Gitu. Nah, untuk mengetahui itu kan saya harus lihat tugasnya. Kalau bisa tugas jangan, saya koreksi, walaupun tugasnya individu, saya tetap koreksi satu-satu. Kalau ada yang sama, kemungkinan ini ya, ada hukuman yang mungkin apa ya, mempengaruhi nilai semuanya gitu ya, karena itu masalah kejujuran. Jadi kalau bisa, kalau emang nggak ngerjain, nggak usah ngerjain aja sekalian. Pertama, kalian juga nggak takut khawatir ketahuan. Kedua, saya lebih ringan, nggak perlu koreksi banyak-banyak gitu. Dan tugas juga pengaruhnya kan 20, yang penting UTS UAS. Nah, kalau UTS UAS tetap ada yang sama, itu masalah lain. UTS UAS itu harus tugas individu, harus dikerjakan sendiri. Nanti saya dalam bentuk project, saya nggak mungkin buat soal. Ya ada kemungkinan, cuma kecil, penjelasan, pengertian gitu. Enggak. Nanti semuanya project ya kalau di mata kuliah saya, praktikum istilahnya. Setiap tugas, ini ada saya lupa jelasin, setiap tugas terakhir pengumpulannya UTS UAS. Jadi walaupun tugasnya banyak, pengumpulannya itu sebelum UTS dan sebelum UAS. Jadi semua hari ini saya kasih tugas, ya terakhir pengumpulan sebelum UTS UAS. Masalah, tapi tidak ada toleransi. Jadi walaupun tugas itu panjang sampai sebelum UTS, nggak ada toleransi, mau laptopnya hilang, laptop rusak, nggak ada toleransi. Itu bagian dari resiko ya, maksudnya bagian dari tanggung jawab kalian ya. Belajar untuk mengambil tanggung jawab. Jadi dalam dunia nyata kan memang ada waktu kita harus milih dua sisi ya, maksudnya milih dua pilihan, nggak bisa milih dua-duanya gitu. Kalau nggak, kita harus ngambil konsekuensi. Kalau kita melakukan kesalahan ya, kesalahan apapun ya nggak, ya kita ambil konsekuensi, tanggung jawabnya. Belajar seperti itu. Dalam dunia kerja juga, kalau kita melakukan kesalahan, ya kadang nggak bisa diterima dengan alasan apapun. Kesalahan tetap kesalahan. Seperti itu ya. Apalagi kalau kerja-kerja yang ada target gitu ya, targetnya nggak sampai, alasan apapun nggak bisa diterima. Ya, kita belajar untuk mengambil tanggung jawab dari sini. Jadi ketika UTS UAS nggak ada toleransi. Entah itu laptop hilang. Kalau sekarang COVID, ya mungkin COVID boleh lah, COVID karena ini pandemi ya. Kalau sakit COVID mungkin ada toleransi, tapi harus tunjukkan kalau memang positif COVID-nya. Tapi kalau itu jangan sampai ya. Oke, itu untuk tugasnya UTS UAS 30-35. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oh iya, saya tambahkan yang aktif di perkuliahan akan mendapatkan nilai juga ya. Saya udah buat hadiah gantungan kunci ya. Nanti saya tunjukkan lah. Yang aktif di perkuliahan akan dapat hadiah. Nanti saya jelaskan hadiah. Tanpa diundi. Ini nilai UTS maksimal 95, nilai UAS maksimal 95. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada. Untuk Pak, saya mau nanya, untuk tugas itu berupa project juga Pak? Untuk tugasnya Oh, tugas nanti berupa project atau soal-soal aja? Atau gimana Pak? kalau soal nggak.
kemungkinan kalau soal nanti kalau saya ada nggak bisa pertemuan itu untuk mengganti. Ya ada kemungkinan soal-soal juga, cuma kemungkinan praktek ya. Pengujian software dan sistem itu praktek. Ya udah, terima kasih Pak. Iya. Saya sebenarnya mau buat menu untuk mengajukan pertanyaan ya, biar saya bisa lihat siapa yang nanya gitu. Karena itu mempengaruhi. Saya buat seperti ini untuk ya biar aktif di perkuliahan ya. Nggak satu arah, hanya saya aja yang ngomong. Oke, saya masuk ke aturan perkuliahan. Nanti saya bagi PowerPoint-nya, materinya, saya taruh di website saya. Saya belum sempat ngupload, baru buat juga. Aturan perkuliahan kehadiran. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Kehadiran sesuai dengan kontrak kuliah, maksudnya prosentase kehadiran sesuai dengan kontrak kuliah. Kalau lewat Zoom, kehadiran dihitung dari klik tombol online. Tadi mungkin saya bisa, kadang saya kalau Zoom bisa juga lewat Google Meet ya. Terus yang kedua pengumpulan ini pengumpulan tugas dan laporan. Semua tugas dan laporan itu bukan lewat email. Kalau saya lewat Google Drive. Biar saya nggak perlu download, saya tinggal lihat secara online. Gitu. Kalau download saya harus memenuhi space ya. Jadi semua tugas itu dikumpulkan lewat Google Drive. Kalau dalam bentuk laporan ya. Dikumpulkan di Google Drive. Jangan lupa setting ke public ya. Nanti linknya link pengumpulan tugas ada sendiri-sendiri tiap pertemuan ya, tiap tugas. Nanti saya taruh di website saya. Nanti juga kalian bisa cek di chatbot. Nanti saya kasih contoh, saya lihatin websitenya. Jadi pengumpulan tugas dan laporan itu jangan lewat WA, jangan lewat email, tapi lewat Google Drive. Kalian upload di Google Drive, gitu ya, dalam bentuk dokumen. Terus kalian ganti linknya, menunya ke siapa saja yang dapat link. Jadi orang lain yang, maksudnya saya itu bisa buka tanpa perlu hak akses untuk izin gitu ya. Jadi saya nggak perlu, kalau lewat Google Drive saya nggak perlu download, saya bisa langsung buka secara online gitu ya. Jadi juga saya mengetahui, dan jangan dihapus tugas kalian. Jadi tugas itu jangan dihapus. Jadi semua tugas ada revisinya, boleh revisi kalau di saya. Jadi kalau ada tugas, semuanya tugas ngerjain apa gitu ya. Nanti kalian bisa cek nilainya berapa. Nanti saya kasih tanggapan revisinya di bagian apa. Nah, itu kalian bisa revisi, kalian upload lagi. Nah, tugas yang lama itu jangan dihapus untuk ngecek. Saya mau tahu ya, udah direvisi atau belum. Dan untuk ngecek juga kalau ada yang sama. Gitu. Jadi linknya jangan dihapus di Google Drive kalian. Kalau bisa Google Drive, kalau ada yang pakai OneDrive itu harus di-download soalnya. Kalau kalian upload di OneDrive Microsoft itu. Kalau Google Drive nggak perlu download, saya tetap bisa buka PDF atau Word. Biasanya kalau Drive bisa penuh kan Pak ya penyimpanan? Google Drive bisa penuh. Lebih mudah kalau masing-masing dapat email dari kampus kan? Semua mahasiswa itu. Kalau pakai email kampus Iya, itu, ada, Pak. kalau pakai email kampus Ada, Pak, unlimited. ada, Pak. Ya, kalau pakai email kampus itu karena akademik itu unlimited. Kalau pakai email kalian penuh, kalau email standar kan 15 GB ya, bisa penuh. Tapi kalau pakai kampus unlimited. Kalau enggak ya pakai email, buat email enggak 5 menit selesai ya, dapat space baru 15 GB. Nanti saya kasih tutorial cara, mungkin yang belum pernah ngupload Google Drive dan lain, saya kasih contoh. Terus terakhir tugas, ini ya, nggak perlu nanya lagi kapan Pak pengumpulan tugas terakhir gitu. Kalau ada yang nanya lagi, saya kirimkan ini paling screenshot ini terus saya merahin gitu ya. Pengumpulan terakhir UTS UAS, sebelum UTS sebelum UAS. Nah, rekaman perkuliahan, semua rekaman perkuliahan, semua perkuliahan online saya akan saya rekam kecuali kalau saya lupa ya. Kadang kan saya lupa klik record ya. Jadi kalau lupa diingatkan saja. Semua rekaman akan saya upload di website saya, kalian bisa cek. Linknya nanti kalian bisa lihat di chatbot, chatbotnya masih proses.
Nanti chatbot di situ ada menu melihat rekaman perkuliahan. Nanti pertemuan 1 linknya ini, pertemuan 2 atau di website saya di situ ada mata kuliah yang bisa dipilih. Jadi semua perkuliahan online saya rekam. Dia nggak bisa hadir bisa lihat rekaman perkuliahan. Jadi harusnya nggak ada alasan lupa ada tugas atau nggak tahu aturannya bagaimana. Seperti itu. Nah, ini saya kasih. Untuk yang nanya terus pertanyaannya menarik, di tiap pertemuan akan dapat hadiah. Saya sudah buat gantungan kunci. Saya tunjukkan. Nanti saya tunjukkan. Tapi ya ambil sendiri di tempat saya. Gantungan kunci sama stiker komputer itu. Jadi yang pertanyaannya menarik, tanpa diundi akan dapatkan hadiah. Silakan diambil ya nanti. Ambil di tempat saya. Nah ini perbedaan di dosen lain. Kalau dosen, ya kebanyakan dosen kan ngumpulin tugas ya sudah. Kalian nggak bisa lihat nilainya, kalian juga nggak tahu tugas yang kalian kumpulin itu benar atau enggak. Nah itu dari saya kuliah dulu sih seperti itu. Makanya saya evaluasi tugas bisa direvisi dan saya koreksi. Terus saya kasih tanggapan, ngeceknya di chatbot. Tugas 1, nama, nilainya sekian, tanggapannya kurang di bagian apa-apa, silakan direvisi, kalian kerjakan lagi, kumpulkan lagi. Yang penting sebelum UAS. Saya juga udah buat reminder perkuliahan ya. Jadi kalau kalian daftar boot perkuliahan, nanti sebelum perkuliahan akan dapat WA reminder dari chatbot bahwa akan ada perkuliahan di jam sekian-sekian. Materinya apa, kehadirannya bagaimana. Jadi kalau daftar chatbot ya pakai WA ya, bukan pakai Telegram, pakai WA, jadi nanti dikirim lewat WA. Ini juga reminder saya usahakan ya, karena kadang juga saya lupa setting waktu untuk kirim WA. Namanya juga manusia. Terus untuk UTS, UAS, kemudian project, ada kemungkinan untuk presentasi masing-masing. Jadi kalau bisa ya disiapkan. Yang belum pernah presentasi online, record desktop, cari-cari info untuk jadi nggak ada alasan belum sempat ngupload, belum sempat rekam dan lain sebagainya. Karena ini mahasiswa IT sih harusnya udah masalah rekam, upload ke YouTube dan lain sebagainya harusnya nggak ada masalah. Apalagi sekarang udah semester 7. Nah, informasi perkuliahan bisa dilihat di ini ya, e-kampus sama website saya. Ini saya buat dari semester ganjil tahun kemarin. Ini e-kampus. Ini linknya di bawah ini. cacademy.my.id. Saya cuma modal 30.000 untuk buat website ini. Postingnya per bulan 5.000 atau apa ya? Domainnya .my.id di webhost itu cuma 7.000, 18.000. Bisa jadi website, bisa untuk perkuliahan. Kalian bisa daftar bootnya di link. Kalian klik yang warna hijau, terus untuk lihat materinya klik menu semester 7. Nanti ada mata kuliah yang saya ajar. Ada basis data Oracle, pengujian software 18A2 dan 18A3, sama saya ngajar semester 1. Bahasa pemrograman dan algoritma pemrograman. Nah, kalian klik menu kelas kalian, di situ nanti akan ada pertemuan 1, isinya adalah materi, rekaman, kalau ada tugas, pertemuan 2, pertemuan 3, sampai nanti 14 pertemuan ya dalam 1 semester. Link pengumpulannya juga saya taruh di sini dalam bentuk Google Form. Nah, saya kasih contoh untuk ngupload ke Google Drive dulu. Kalian bisa buka. Bentar, ada yang WA saya. Maaf Pak, sebelumnya apakah kalau sudah foto absensi tidak bisa dihapus Pak? Karena ada aurat saya terlihat Pak.
absensinya bukan lewat foto ya, tapi lewat icon Zoom. Saya nggak tahu ada menu foto. Emang ada menu foto ya? Ada Pak. Ada, Pak. Ada foto sama video, Pak. Oh, makanya tadi adanya foto. Mungkin itu buat yang akademik nanti kali. Itu ada update terbaru. Itu kebijakan dosennya yang mau pakai foto atau pakai yang lain. Kalau saya sih dengan klik tombol online. Padahal saya nggak nulis harus foto ya. Ini ada yang nanya, sudah terlanjur pakai foto, bisa dihapus nggak? Saya nggak tahu. Harusnya sih bisa menu hapus. Kalau saya buat program sih harusnya harus ada menu edit. Bentar. Itu kayaknya update terbaru ya, semester kemarin belum ada. Saya sih nggak masalahin kehadiran. Mau hadir atau enggak juga. Makanya kalau ada yang, Pak saya izin nggak bisa hadir, ya kenapa harus izin gitu ya? Kalau tinggal klik-klik aja kan itu, kalian mau ngeklik ngikutin Zoom atau klik terus pergi kemana juga saya nggak tahu. Saya ambil itu karena itu tengah-tengah aja, maksudnya untuk mempermudah saya dan mempermudah kalian, itu maksudnya. Jadi ya, harusnya nggak perlu izin juga. Jadi kalau ada keperluan ya silakan. Yang rugi juga kalian kan, bukan saya. Tapi ya kan kita nggak tahu keperluan orang masing-masing. Siapa tahu ada keluarganya sakit nggak bisa ditinggal kan, harus ngurus dan lain sebagainya, ya langsung tinggal klik ini di momen apapun kayaknya nggak susah ya, tinggal klik. Oke, saya kasih contoh untuk ngupload tugas karena biasanya ada banyak yang masih salah. Kalian masuk ke Google Drive. Kalau kalian pengen buat folder sendiri juga bisa ya, untuk khusus tugas kalian gitu ya. Tinggal klik new, kelihatan kan gambarnya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Yang sudah masuk grup itu banyak. 25. Nggak tahu jumlah kelas ini berapa. Klik new kalau kalian pengen buat folder gitu kan. Folder tugas biar lebih rapi ya. Tugas mata kuliah kalian atau terus kalian masuk, kalian upload tugasnya, file upload, bisa bentuk dokumen, bisa dalam bentuk PDF ya. Saya kasih contoh dokumen Word. Nah, setelah itu kalian klik kanan, share, get link. Nah, ini yang kadang kendala. Kalau kalian langsung copy linknya, kalian kumpulkan, saya nggak bisa buka. Oh, langsung bisa buka ya. Ini karena pengaturannya ya. Nah, ini harus diganti dulu bagian ininya, bagian yang sini. Bentar. Ininya harus diganti dulu ya. Ini ada restricted. Kalau pengaturannya bahasa Indonesia ya ganti ke bahasa Indonesia. Harus ganti ke siapa saja yang dapat link. Kalau bahasa Indonesia siapa saja yang dapat link, kalau bahasa Inggris anyone with the link. Nah, kalau gitu baru kalian bisa copy linknya. Nanti kalian kumpulkan saya buatkan ke website saya, cacademy.my.id. Saya mau beli .com, tapi .com mahal 100.000. .my.id cuma 12.000. Nah, kalian klik, saya perbesar ya. Semester 7, kalau pengen lihat materi-materi yang saya ajar, kalian bisa klik lihat materi ya. Ada banyak mata kuliah lain, kalian pengen ikutin. Nah, contohnya nanti pemrograman komputer TL19 F1, F2,
Nanti seperti ini ada pertemuan 1, pertemuan dalamnya itu rekaman perkuliahan, tugas, dan lain sebagainya. Kalau kalian di semester 7 pengujian sistem 18A2, nah saya belum buat pertemuan 1 ya. Nanti saya buat di sini, saya buat sekarang aja. Saya login dulu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, saya belum berkenalan juga ya. Sudah ada yang tahu nama saya? Mungkin yang bimbingan kafe sama saya? Nggak ada ya? Belum, Pak. Oke, perkenalan dulu. Saya buka. Saya untuk perkuliahan nyiapin banyak hal ya. Jadi kalian bisa lihat kesungguhan saya ngajar, kalian juga harus ikut sungguh-sungguh mengikuti perkuliahan saya. Saya beli untuk coret-coret ini. Nama ya. Kalau nama lengkap saya panjang. Muhammad Najamuddin Dwi Miharja. Eskom Mkom ya. Susah juga. Panggilannya Pak Dwi ya. Dwi aja. Lebih mudah ya. Dulu saya S1 S2-nya sih linear ya, informatika dan informatika. S1-nya saya pindah-pindah tempat. Pindah-pindah daerah ya. S1 saya di Surabaya. Kalau bahasa Jawanya bahasa Jawa kasar gitu ya. Terus pindah ke S2, pindah ke Jogja. Ke Universitas Islam Indonesia, UII. UII itu kampus swasta tertua ya. Sebelumnya dia di Jakarta deh. Terus ketika kemerdekaan 1946, ibu kota pindah ke Jogja, kampus ini juga ikut pindah ke Jogja sampai sekarang. Salah satu kampus tertua, kampus Islam tertua, UII. Situ sekarang ngajar di UPB Bekasi. Jurusan saya informatika dari S1 di 2009. Saya lulus 2007. Nggak kuliah 2 tahun, terus 2009 kuliah. Di S1 di kampus saya dulu juga seperti di UPB ada kelas malam gitu ya. Ada kelas malam, kelas pagi, kelas siang, kelas sore. Tapi kelas weekend nggak ada di situ. Cuma pagi sama sore malam. Terus pindah ke UII, kelasnya kelas weekend. Tapi sama-sama informatika ya. Di UI juga informatika, tapi saya fokus di informatika medis. Tahun 2014, informatika medis. Dulu yang ambil informatika medis itu dikit sebelum ada pandemi gitu ya. Sekarang dengan ada pandemi semua belajar medis dan butuh informatika medis kayaknya. Kenapa? Di informatika medis saya belajar tentang bagaimana membaca rongsen, bagaimana image processing maksudnya, image processing, pengolahan citra, image processing. Sebenarnya gambar rongsen yang paling ramai kemarin ya rongsen paru-paru COVID ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi putih-putih gitu ya dengan sistem. Bukan berarti menggantikan dokter, tapi itu membantu dokter. Kalau dokter nggak lihat gitu kan dia harus mana nih yang putih-putih gitu kan. Nah kalau dengan program inputnya gambar rongsen, formatnya DICOM ya, digital image dari mesin patch istilahnya, mesin rongsen MRI itu. Nanti sistem udah bisa ngasih merah-merah ini yang putih-putih gitu kan. Jadi dokternya oh iya sebelah sini tinggal centang oh iya ini. Salah satu yang topiknya penelitian di situ ada penelitian PCR itu ya. PCR itu biologi dan informatika ya PCR. PCR itu tuh ini MRA, NNA itu. Itu juga pakai data mining, data science sebenarnya biar lebih cepat kayak komputer.
terus deteksi kanker gitu kan. Leukemia. Cek darah itu sebenarnya kanker itu normalnya bentuk lingkaran kalau dipakai mikroskop. Kalau ada leukemia atau ada sakit, dia bentuknya agak pecah gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai program. Bisa mendeteksi bentuk lingkaran. Terus bronkitis itu dari air liur. Kalau ada darahnya berarti dia bronkitis. Itu juga kita bisa lihat dengan mikroskop. Inputannya gambar, kita buat program untuk mendeteksi ada darah enggak. Fokusnya di sana. Termasuk juga pembuatan sistem informasi rumah sakit, SIM-RS. Informatika medis, lebih luas ya. Salah satu, kalau yang sudah bekerja di bagian software house atau pembuatan perangkat lunak, pasti tahu bahwa institusi atau tempat yang paling rumit ininya itu rumah sakit ya. Dari dia bagaimana menghitung obat, menghitung tindakan, terus ada informasi obat, terus ada nanti kantin, terus kamar, dokter, penggajian, kehadiran, besar itu, puluhan, bisa ratusan untuk sebuah sistem informasi, ratusan juta ya, sistem informasi rumah sakit. Obat juga nanti ada informasi ini apa namanya, interaksi antar obat ya, kalau ada obat ini sama ini, sistem nggak bisa ngasih. Terus ada nanti medical record, electronic medical record, dan lain sebagainya. Itu ya. Kalau di UI kayaknya dari S1 juga sudah ada fokus ke informatika medis. Oke. Itu untuk topik penelitian dan kuliah saya di S2. Ada yang mau ditanyakan? Untuk pengenalan cukup ya. Untuk nomor saya, oh iya, nomor kontak saya tulis di sini aja. Kalau tulis di PowerPoint nanti biasanya ada yang upload PowerPoint di kayak di tempat-tempat umum gitu ya. Jadi orang bisa lihat semua nomor saya. Nomor saya 0857 30 30 40 25. Ini udah nomor lama ya, kayaknya dari saya kuliah 2009. Oke. Kalau ada yang ditanyakan di luar perkuliahan terus pengen janjian atau yang lainnya bisa kontak. Nanti kita bisa, saya mau buat menu juga di chatbot itu, menu untuk janjian online lewat Zoom atau offline. Nanti di pengembangannya. Oke, sekarang saya masuk ke chatbot perkuliahan. Kenapa saya buat chatbot perkuliahan seperti ini? Ya, karena biar ada asisten yang jawabin otomatis ya, karena saya males jawabin hal-hal yang harusnya bisa dikerjakan orang lain gitu ya, asisten. Keywordnya adalah UPB ya. Keywordnya adalah UPB, nomornya itu 0, ini, bentar. Cabut perkuliahan itu untuk apa saja? Ini nomornya 081391037735. Keywordnya itu UPB. Kalau kalian WA dengan UPB, dia akan balas. Kalau nggak balas berarti ada kadang offline. Maksudnya kadang nggak ada koneksi HP saya. Karena saya pakai HP khusus untuk yang chatbot ini. Dia akan balesin ya. Menu 1 untuk informasi akun. Kalau ketik 1, kalau kalian kosong berarti belum terdaftar ya. Balasannya nanti nama, kelas, nomor WA. 2 untuk cek informasi kehadiran. Kalau sekarang belum ada isinya. Semuanya belum ada isinya karena masih pertemuan pertama dan belum selesai di pengembangannya. 3 untuk cek informasi nilai tugas, nilai kehadiran, nilai tugas. 5 untuk nilai materi, 6 untuk rekaman, pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Keywordnya itu OPB. Untuk yang belum daftar, klik di daftar. Saya tunjukkan daftarnya. Yang sekarang buka komputer atau buka HP bisa langsung dibuka website saya.
Untuk daftar boot WhatsApp, buka dulu website saya ya, cacademy.me.id. Saya taruh di chat Zoom. Linknya. Nanti materinya juga saya belum upload ya. Nanti saya upload di kelas ini. Ada yang WhatsApp. Sudah dibuka ya? Saya harap sih langsung daftar sekarang. Klik daftar boot di sini, ada menu daftar boot. Jangan lupa NIM ya, ini penting ya. NIM-nya jangan sampai salah. Saya belum buat edit sih di NIM. Nanti saya kalau ada yang salah kalian boleh WA ke saya. NIM silakan diisi. Terus nama, pilih kelas. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nomor saya yang lain. NIM silakan isi dengan NIM kalian ya, harus sesuai. Nama, isi nama kalian. Nah, pilih kelasnya sesuai kelas ini ya. Kelas ini adalah software dan sistem 18A2. Nomor WhatsApp-nya kalian silakan isi nomor WhatsApp kalian dengan 62. Oh, saya sudah buat if sih. 62 atau 0 harusnya bisa. Karena sudah buat if untuk ngecek 081391037735. Kalian klik register. Kalau berhasil nanti akan ada WA masuk dari nomor boot saya. Nah, pendaftaran berhasil, silakan cek pesan masuk. Kalau kalian memasukkan nomornya benar sih harusnya ada pesan masuk ya. Sudah dicoba? Iya Pak, ada pesan masuk. Iya. Kalau nggak ada pesan masuk, saya juga harus ngecek yang error yang mana. Karena ini masih perkuliahan pertama. Nah, kalau sudah ada pesan masuk, kalian bisa cek dengan keyword UPB ya. Di boot. Kalian bisa save nomornya dengan boot mata kuliah atau save dengan nama lain. Karena kalau nggak gitu di banned sama WhatsApp ya. Kalau kita nge-WhatsApp ke orang yang belum pernah kita WA sama sekali. Kalian ketik UPB, huruf besar, huruf kecil, harusnya nggak ada masalah. Tapi ini kendalanya ini balasnya kadang agak lama. Nanti saya cek lagi. Ada beberapa ini sih cara untuk buat yang penting sudah masuk, saya sudah dapat nomor kalian, jadi saya bisa reminder untuk perkumpulan minggu depan ya. Ntar saya cek udah ada berapa nomor yang masuk. Soalnya bisa dua cara sih, saya pakai ngambil dari database yang daftar boot atau ngambil dari anggota di grup mata kuliah. Udah banyak, 17 orang. Oke ya, kalian cek UPB. Kalau ada yang ngeceknya bareng-bareng, kadang bootnya agak error ya, nggak bisa balas. Itu masih kendala. Nah, di situ balasannya nanti ada untuk bagaimana ngecek nilai dan lain sebagainya. Kalau sekarang masih kosong, nanti saya isi. Jadi banyak pekerjaan saya harus ngisi kehadiran dan lain sebagainya. Ya untuk biar lebih mudah di kalian juga. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Maaf Pak, mau nanya Pak, ini
Untuk chatbot kan saya udah ngetik UPB, tapi belum ada balasan lagi. Itu apakah saya harus nunggu dulu apa gimana, Pak? Tunggu aja. Oh, tunggu aja, Pak. Iya, ya. Ini saya juga ngecek OPB belum bisa. Nanti saya perbaiki. Yang penting untuk pendaftarannya berhasil. Udah, Pak, udah berhasil, Pak. Untuk software yang digunakan apa, Pak? Karena ada yang nanya, saya jelaskan. Software-nya itu Node.js. Node.js itu bahasa pemrogramannya. Saya buka YouTube aja. Di YouTube banyak tutorial. Boot. Itu kita harus buat API ya. Jadi untuk yang belum paham API, mungkin API boot WhatsApp. Node.js. Nah, ini banyak yang bahas. Kebanyakan Node.js ya, Node.js. Untuk membuat API WhatsApp. Tapi ada yang ada feedback dari suara. Saya mau pakai ini WAGW. Ini lebih efektif. Websitenya apa lupa saya WAGW ini. Ada. Nah, ini ada yang pakai WAGW, tapi masalahnya WAGW ini nggak bisa diinstal di shared hosting. Harus diinstal di VPS. VPS itu agak mahal sewanya, minimal sebulan 50.000. Kalau enggak, kalian buat server sendiri, komputernya harus nyala tiap hari. Pakai WAGW ini. Ini gratis, walaupun dia jual juga di kode Canyon itu berapa dolar ya, $9 dan lain sebagainya. Tapi sama dia digratiskan. Saya lupa websitenya. Saya ikut grupnya aja. Ya ada dua cara. Yang official itu harus atas nama perusahaan. Nah, official itu dari WhatsApp langsung, kita bayar ke WhatsApp. Kalau kita ngecek, kayak kita ngecek saldo itu ya, dari saldo Uridu itu kalau official ada centang birunya di akun WhatsApp-nya ya. Tapi kalau unofficial seperti ini kita harus buat sendiri. Namanya ini website-nya wag.com, API-nya, bagaimana cara balasnya dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang jual yang programnya udah jadi dalam bentuk boot. Ada yang jual sudah jadi dan bisa diinstal di shared hosting MPDIA. Nah, yang saya pakai ini, sementara yang saya pakai ini MPDIA. WhatsApp GT. Tapi itu kendalanya ini tadi, kadang nggak connect. Makanya saya mau ganti ke yang ini. WhatsApp Gateway yang ini. Ini saya sudah pakai, tapi kadang nggak bales. Ada kelemahannya di situ. Kalau yang pakai ini, karena teman saya ada yang pakai ini, dia buat sistem untuk tagihan PDAM ya, PDAM perusahaan sekabupaten. Lupa dia ngerjain di kabupaten mana. Lancar ya untuk ngecek tagihan PDAM sekabupaten pakai WhatsApp. Pakai ini. Jadi saya minta satu akun untuk saya buat kuliah. Mahal dia untuk ini, dia harus sewa VPS server setahun 12 juta kalau nggak salah untuk server untuk menjalankan. Ya wajar aja karena untuk PDAM sekabupaten.
Datanya banyak. Itu saja ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bentar-bentar. Suaranya pelan. Halo, halo. Iya Pak, Iya, ya. Tadi apa pertanyaannya? kan udah daftar dari link yang Bapak kasih tuh chatbot ya Pak. Iya. Cuman WhatsApp-nya nggak masuk. WhatsApp-nya nggak masuk. Iya Pak. Oh. Mungkin salah nomor kali ya Pak. Iya, mungkin salah. Coba didaftarkan lagi. Mungkin salah Oh nomor. daftar lagi. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Iya, ya. Bentar, saya ngasih lupa ada yang nge-WA ke nomor saya. Oh, ini bukan. Nomornya bukan ini ya. Yang di nomornya bukan 0813. Nomor bootnya bukan yang di PowerPoint ya. Itu nomor WA saya satu lagi. Nomor bootnya itu nanti akan muncul nomor bootnya kalau kalian daftar, ada balasan. Nah, itu nomor bootnya ya. Nomor boot WhatsApp-nya. Jadi nggak perlu saya tampilkan nomornya aja. Kalau kalian klik daftar, mana tadi? Kalau kalian klik daftar, nanti kalau untuk ngirim WhatsApp sih harus nggak ada masalah. Tapi kadang dia untuk auto responnya yang kadang bermasalah. Nah, kalau daftar di sini harusnya dapat dapat WA ya kalau berhasil. Kalau nggak berhasil kemungkinan salah nomor atau IP WhatsApp-nya ini ada masalah. Mungkin bisa dicoba lagi. Dulu saya semester kemarin saya nggak buat pendaftaran ya, atau semester sebelumnya ya. Jadi saya langsung ke NIM. Jadi kalau pengen ngecek nilai, tinggal masukkan NIM-nya. Tapi yang jadi masalah kadang orang lain, NIM kan nggak privasi ya, jadi kadang orang untuk ngecek nilainya gitu, orang lain gitu. Jadinya saya buat pendaftaran dulu. Jadi ya yang bisa ngecek nilainya ya yang punya nomor orang tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sekarang saya masuk ke ini apa namanya? Masuk ke konsep pengenalan dulu ya, konsep pengujian software dan sistem. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak. Ya, Jelas Pak, jelas. meyakinkan saya kadang mahasiswanya diem aja, nggak ngomong kalau saya nggak ada suaranya. Konsep pengujian software dan sistem, tujuan mata kuliah ini ya, biar kalian, nah tadi kan saya bahas kenapa saya nanya ada yang sudah KKP belum. Di KKP kan di laporannya nggak ada pengujian ya, sister, karena kadang perancangan. Kalau yang KKP-nya sama saya sih, saya paksa untuk buat sistem, nggak cuma perancangan. Karena kadang banyak yang masih, udah saya nggak kelihatan. Kadang masih banyak yang salah di implementasi database ketika pembuatan sistem. Jadi kalau mata kuliah yang bimbingan ke saya di
kerja praktek saya paksa untuk buat sistem. Paling minimal sistem yang bisa login, bisa ini bendata itu aja. Nah, kalau di dalam kerja praktek itu nggak ada pengujian. Nah, itu bedanya dengan skripsi. Nah, kalau skripsi nanti tugas akhir, nanti akan ada kalian harus buat sistem. Kalau bisa harus buat sistem. Nah, sistemnya nanti diuji, harus ada pengujiannya. Nah, itu makanya kita belajar pengujian software dan sistem. Kalian bisa tahu apa yang dimaksud dengan pengujian software dan sistem. Termasuk yang kalau kalian skripsinya data mining ya. Data mining ya diuji, algoritmanya itu berjalan dengan baik atau enggak gitu ya, akurasinya dan lain sebagainya. Jadi pengujian perangkat lunak atau software testing istilahnya ya, adalah suatu teknik digunakan untuk menentukan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan telah memecahkan masalah. Pengujian itu ada banyak macam ya. Kalau standarnya black box sama white box itu untuk pengujian kegunaan nih dari orang luar. Tapi untuk nanti ada pengujian logika, pengujian performance. Kalau websitenya itu disiapkan untuk orang banyak itu bagaimana biar tidak nge-crash gitu ya. Dan lain sebagainya. Pengujian perangkat lunak termasuk salah satu langkah dalam metodologi pengembangan. Yang paling banyak itu SDLC ya, System Development System. Pengembangan perangkat lunak juga ada banyak, ada yang pakai ya SDLC atau Rapid Development dan lain sebagainya. Yang sekarang rame itu adalah apa namanya? Agile Development, metode Agile dan lain sebagainya. Intinya kita akan belajar bagaimana menguji sebuah perangkat lunak itu berhasil atau enggak, perangkat lunaknya itu bisa diterima oleh pengguna atau enggak, berjalan dengan baik atau enggak. Termasuk dari sistem yang kalian kerjakan nanti di skripsi. Software testing itu ada istilahnya ada tes close atau tes secara lengkap gitu ya. Ada user experience test itu, nah makanya ada istilah user interface, UI, dan UX ya. Ada yang tahu perbedaannya UI dan UX? Sekarang lagi rame juga ya, lowongan UI dan UX ya. Kebanyakan bukan anak IT yang ambil, malah ini DKV, anak desain gitu ya. UI dan UX. UI itu user interface, lebih ke tampilan, warna, bentuk, kegunaan gitu. Kalau user experience itu lebih kegunaan. Kalau kalian bikin aplikasi Android gitu ya. Ini biasanya ada desain sih yang lebih fokus. Kalian bikin tombol back, apakah bikin tombol back di bawah sini atau bikin tombol back di atas gitu. Karena jempol biasanya orang nyempet kan pakai jempol, nggak mungkin jempol itu nyampe atas. Nah, itu istilahnya user experience. Bagaimana user itu secara experience pengalamannya itu lebih mudah gitu. Nah, intinya sih biar lebih mudah dipakai, orang yang awam pun bisa langsung menggunakan. Itu fokusnya user experience. Tapi kalau user interface lebih ke warna, bentuk gitu ya, tampilan dan lain sebagainya. Itu perbedaan UI dan UX. Sekarang jadi selalu bergandengan ya, UI UX development. Ada tes planning dan kontrol, tes analis, tes case development, tes reference dan lain sebagainya. Ini masuk dalam software testing atau pengujian software atau pengujian perangkat lunak. Ya, nah yang paling umum standarnya yang biasa dipakai mahasiswa skripsi. Nah, biasanya kalau saya bimbingan, saya pengennya ada pengujiannya pakai 2 metode. Ada metode white box atau black box dan metode yang lainnya. Metode white box, black box ini digunakan untuk dilihat secara umum apa orang yang nggak paham programmer itu, pengujian untuk apakah inputnya itu berjalan dengan baik, apakah ketika login terus username-nya salah itu sistem bisa mendeteksi bahwa username salah gitu. Jadi di luar orang awam pun bisa. Kalau white box sama black box testing, uploadnya berjalan dengan baik atau enggak gitu ya. Tapi backnya bisa, logoutnya bisa, hanya seperti itu saja bisa diakses gitu. Itu white box sama black box testing.
Nah, sekarang lagi rame adalah automated testing, yaitu karena kayak tadi loginya bisa berjalan dengan baik atau enggak. Nah, tester itu kalau melakukan tes yang berulang-ulang, ya akhirnya karena kita IT nggak perlu melakukan berulang-ulang ya, kita buat aja robot untuk bisa melakukannya gitu kan. Sistem untuk aplikasi yang bisa melakukan untuk testing. Maka istilahnya automated testing tool, tool yang digunakan untuk automated testing. Ini juga lagi ramai sekarang. Toolnya itu ada banyak, ada Selenium, ada Catalon, ada Gmeter, itu ada Postman untuk ngecek API, dan lain sebagainya. Nggak familiar yang lain sih. Yang paling ramai sekarang Selenium, Catalon, Gmeter, Postman, ada banyak juga yang lain. Itu untuk automated testing. Nanti kita juga akan belajar. Mungkin saya akan kasih materi tentang Selenium ya, sama Gmeter, sama Postman. Yang lain mungkin kalian bisa, nggak mungkin saya kasih materi semuanya ya. Nggak cukup waktunya. Jadi kalian bisa fokus yang mana gitu. Nah, ini opportunity atau kesempatan di bidang software development, pengujian software testing. Saya tampilkan contoh Locker untuk software testing. Yang mau fokus di dunia IT, mau kerja di dunia IT. Ini saya kasih contoh si cepat ya, lowongan. Kalau kita lihat di sini nih, automated testing ya. Jadi kalau kalian cari pengalaman, lihat Locker itu ini lihat ininya requirementnya, kebutuhan dasarnya itu dia apa. Ini pendidikan S1 minimal 1 tahun, mempunyai aspek software quality assurance, quality control, dan dia nggak nyebut toolnya yang dipakai ya, memahami dasar framework yang digunakan, bertanggung jawab. Dia nggak nyebut tool yang digunakan secara umum aja. Jadi front end developer standar ya, front end itu JavaScript. Terus ini ada contoh Locker untuk test engineer. Nah, ini dia menyebutkan automated test, automated testing. Berarti kita harus membuat sistem aplikasi yang automated testing pakai tool tadi. Kalau di sini nggak disebutkan. Dan ada beberapa perusahaan juga menyebutkan pakai Catalon atau pakai Selenium. Ada yang Selenium driver, ada yang Selenium Java atau Selenium Python Selenium juga ada. Tapi di sini bagusnya ini ada mau belajar pengembangan automated testing. Oke, itu contoh opportunity. Jadi tujuan sih saya harap salah satu dari kalian ada yang bisa fokus ke pengujian software ya. Seperti itu. Kalau enggak nanti di pengujian tugas akhir nggak bingung di bab 4. Kalau KKP itu babnya cuma 4 ya. Kalau skripsi babnya 5, yang bab 4 itu pengujian, bab 5 bab 4 itu pembahasan dan hasil termasuk pengujian. Bab 5-nya kesimpulan. Nah, bab pengujian itu nanti kalian jelaskan pengujiannya pakai metode apa. Itu di skripsi. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya mau nanya Pak, untuk tools-tool yang tadi Bapak itu kan Bapak tampilin kan itu yang paling nggak berat itu tools yang mana Pak? Kan setiap komputer kan beda-beda itunya. Oke. Yang paling berat, yang paling ringan. Yang paling ringan apa? Yang paling berat apa? yang paling ringan otomatis Selenium ya. Selenium itu berbasis teks. Nggak ada GUI-nya. Ada yang GUI-nya, ada yang dalam bentuk Chrome extension juga ada. Yang lagi rame Selenium. Yang digunakan orang untuk pembuatan robot bisa check out flash sale itu pakai Selenium. Ada yang pakai JavaScript sih. Di sini nggak ada ya JavaScript. Ada yang pakai framework, istilahnya framework ya, tool framework gitu ya. Tapi ada yang pakai bahasa pemrograman sendiri kayak JavaScript itu ada bisa juga. Kalau Selenium itu framework. Selenium itu ada yang Python, ada yang PHP, ada yang Java gitu ya. Saya kasih contoh ya. Saya lihatin di YouTube. Kayak buat chatbot
bukan chatbot, buat otomatis checkout di flash sale Shopee itu kebanyakan pakai Selenium. Bentar. Istilahnya Selenium Driver. Kalau saya seringnya pakai Python. Selenium Driver, Selenium Testing. Karena dia berbasis ya udah banyak website. Wah, ada yang 11 jam Selenium full course dalam 20 jam, 12 jam. Sekarang dalam dunia IT itu ini ya apa tutorialnya udah nggak part-partan lagi. Ada tutorial Selenium full course 12 jam. Luar biasa. Ini satu semester langsung satu mata kuliah. Edureka. Selenium mana ya? Langsung ke implementasi. Ada RPA juga. RPA itu robot proses automasi. Biasanya ada webinar yang testing ya. Sekarang udah banyak pembahasan tentang software testing. Nah, udah banyak banget ya webinar bahas baru 2-3 tahun lalu, 4 tahun lalu kayaknya masih nggak banyak yang bahas tentang software testing. Kalian bisa ikuti kalau Selenium Python ini sebenarnya tinggal panggil library Python. Nah, ini sebenarnya. Pertama itu harus download Chrome Driver. Chrome Driver itu untuk bagaimana biar kita memanipulasi Chrome gitu. Membaca Chrome. Ya kalau Selenium seperti ini tinggal pip install Selenium. Jadi tinggal import Selenium, kalian bisa panggil. Tinggal bisa buat boot untuk ngisi login otomatis dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Berarti Pak yang paling populer itu Selenium Pak ya? Testing itu. Yang paling populer. Saya nggak tahu kalau yang paling populer itu. Tapi saya lebih suka Selenium. Saya lihat juga ada yang pakai Katalon. Kayaknya tiap perusahaan juga beda-beda ya. Saya belum pernah ada survei juga. Yang paling ini ya Selenium sama Katalon. Saya lihat saya kadang lihat loker-loker untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan perusahaan itu dari lulusan IT itu di bagian pengujian software. Katalon, Selenium, Apache JMeter itu jarang. JMeter ini lebih ke karena dia Apache itu kan web server ya. Kalau SAM itu kan ada Apache. Ini dia untuk ngecek website kita sebenarnya itu kalau diakses 1.000 orang, 2.000 orang kuat atau enggak. Nah itu pengujiannya pakai Apache JMeter. Postman itu untuk API. Itu saja. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan kita hari ini? Bentar, saya upload PDF-nya ya. Saya upload di website saya.
Sambil saya upload, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pengujian sistem TI 18A2 ya. Saya tambahkan pertemuan 1. Minggu ke-1. Hari ini nggak ada tugas. Jadi ini isinya itu cuma materi sama rekaman pertemuan. Materi ke-1 sama rekaman perkuliahan 1. Nanti mungkin besok saya upload ya, karena saya harus convert dulu. Jadi kalau kalian buka di website saya, semester 7, terus pengujian software dan sistem 18A2, sudah muncul pertemuan minggu pertama gitu ya. Materi masih kosong, nanti akan saya upload. Terus ini rekaman perkuliahan adalah rekaman hari ini. Itu saja. Oke, tentang materi kita hari ini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Yang nanya tadi Misbah Munir. Yang nanya 2 kali. Berarti Misbah Munir silakan ambil gantungan kunci. Gantungan kunci di tempat saya, WA saja. Gantungan kuncinya logo yang dipakai di ini ya, desainnya logo yang dipakai di grup WA itu. Silakan ambil. Nanti bisanya kapan gitu ya, WA saja. Nanti di minggu depan juga kalau yang ada yang nanya dapat hadiah juga. Nanti saya yang pertanyaan yang menarik atau sesuai nanti saya. Kalau tanpa diundi pertanyaan-pertanyaan sepele kayak nanya jam berapa nanti dapat juga ya. Jadi pertanyaan yang sesuai dengan konteks saja. Oke, itu saja. Kalau nggak ada ditanyakan, mungkin saya bisa tutup perkuliahan kita hari ini. Kalau nggak ditanyakan, saya tutup ya perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.